Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maha Podcast, perbincangan dunia dibahas oleh mahasiswa. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan ngebahas soal Sovanka netizen Indonesia. Sebelum mulai saya akan melakukan disclaimer. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ketika kami membahas soal perbincangan kali ini, dan juga apapun yang kami ucapkan mungkin ada sifatnya serius dan juga bercanda. Jadi para netizen jangan bersangka buruk dulu. Kami juga manusia, kadang ada salah dan kadang juga benar. Oke, itu saja. Saya akan memulai. Pertama-tama, netizen adalah gabungan dari dua kata, yaitu internet dan juga citizen, yang dapat diartikan bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang atau penghuni internet. Ya seperti yang kita ketahui, apa-apa pagi-pagi kita update status, sebelum makan update status, nikah mau update status, apapun update status. Dan bahkan kita mencari informasi pun melalui internet. Jadi internet merupakan keseharian kita juga, itu aktivitas keseharian kita. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung memanggil teman-teman saya dari ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Lampung Mangkurat. Mari kita sambut, yaitu ada Ferdi Ramadhani dan juga Riansa. Ore, berteman. Oke, wah kita ketemu mahasiswa lama. Wah, lama masih kuliah dong. Masih kuliah, tapi lihat aja muka kami ini masih muda. Mahasiswa yang masih belum lulus tapi lebih Sudah bentar di lagi. penghujung. Sudah di penghujung. Nah, jadi kan tahu kan berapa angkatan berapa kan? Ya udah, oke. Kita langsung aja. Oke, sebelumnya silakan perkenalan dulu lebih baik. Perkenalan silakan dari ujung sana. Oke, dari ujung sini ya. Halo, kamsahamnida kepada kawan-kawan semua. Perkenalan, nama saya Riansa. Saya adalah seorang mahasiswa komunikasi di Universitas Lampung Mangkurat. Selanjutnya kepada Mas Ferdi, silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadhani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Mangkurat. Dan ini masih angkatan 2017. Sama dibilang kan, Rian. sampai dibilang udah angkatannya. Jadi kalian jangan nanya lagi angkatan berapa. Oke. Ya, jadi hari ini kita ngebahas soal netizen Indonesia. Ya seperti kita ketahui bahwa netizen Indonesia sekarang sedang ramai diperbincangkan di internasional ya. Iya, benar banget. Kemarin ada salah satu perusahaan yang melakukan riset terkait kesopanan dalam menggunakan kesopanan dalam menggunakan internet ya, para netizen lah di seluruh dunia. Jadi diklaim bahwa di situ netizen Indonesia merupakan salah satu netizen yang tidak tersopan atau yang paling frontal menghina negara lain. Astagfirullah, bercanda. Yang merosting ya. Yang merosting negara lain, dan itu merupakan peringkat pertama se-Asia Tenggara. Jadi bagaimana menurut teman-teman mahasiswa di sini terkait hal tersebut? Baik, kita akan mulai dari Riansa dulu. Oke, dari aku dulu ya. Sebenarnya sih netizen Indonesia nih aku anggap ya kontradiktif sih sifatnya. Maksudnya kontradiktif sendiri, di dunia maya dengan dunia nyata sendiri agak berbeda. Salah satunya di dunia nyata, Indonesia merupakan salah satu memiliki peringkat di salah satu survei yang dilakukan oleh, saya lupa ya nama surveinya, merupakan salah satu negara yang paling ramah. Sedangkan baru-baru ini saja Mikroskop sendiri menyatakan bahwa netizen Indonesia di online merupakan salah satu yang barbar atau tidak ramah, dan termasuk dari salah satu nomor satu. Jadi menurut aku sih itu prihatin ya, prihatin sendiri. Di mata dunia sendiri, Indonesia merupakan negara yang jelek, negara yang tidak beretika dalam hal bersosial media, yang merupakan sebuah yang merupakan merendahkan nama baik Indonesia sendiri. Menurut aku itu sih. Jadi menurut Rian sendiri bahwa netizen Indonesia merupakan netizen yang mencoreng nama baik negara Indonesia. Iya, benar banget. Jadi Anda meremehkan netizen Indonesia? Bukan meremehkan sih, cuma
agak kecewa sendiri. agak kecewa. Iya, Nanti padahal kalau kalian mau menyerang silakan, nanti ku taruh di sini Instagramnya. siap. Jadi Di sini Tolong jangan ya, tolong Instagram. jangan ya. Nanti Tolong oke. jangan. Saya masih banyak sayang keluarga juga. Oke, Tolong oke. jangan diserang saya. Oke. Baik, itu menurut Riansah. Tapi bagaimana menurut Ferdi Ramadhani? Bagaimana, Per? Kalau menurutku netizen Indonesia ini kurangnya sosialisasi, karena dari ruang lingkup kenegaraan aja kita itu tidak pernah ada sosialisasi tentang literasi digital. Ada, itu cuma kalangan seperti mahasiswa. Sedangkan untuk siswa dari SD, SMP, SMA itu masih minim, apalagi khususnya di Banjarmasin sendiri. Oke. Jadi berarti memang penting literasi digital itu ya. Iya, sangat penting. Tapi kalau misalkan ini, kadang kan kita sebagai seorang warga Indonesia, dan kita juga termasuk netizen Indonesia, kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita kadang mengkritik orang-orang sekitar kita, tapi kita tidak sadar bahwa diri kita pun kadang banyak kekurangannya, kadang juga kita melakukan kesalahan. Iya. Seperti itu kan kebanyakan. Tapi bagaimana menurut kalian yang mengkritik itu adalah orang-orang tinggi, dalam artian ya orang yang punya nama lah, mengkritik hal-hal yang tidak baik terhadap warga negara lain. Contohnya siapa? Guys, Oh, tolong sebutkan nama. Ini jangan sebut nama lah, ini jangan sebut nama. Kita tidak sebut nama, Nama kita cari ya. aman. Ya kali aja ada, kan Iya. gitu kan kali Iya. aja. Ini misalkan, kan Mungkin misal. para viewers tahu aja kali Iya. ya. Oke, ini Nggak perlu misalkan disebut, ya. Iya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah itu dapat mempengaruhi juga untuk perkembangan bersosial media di negara Indonesia atau tidak sih sebenarnya? Gimana? Dari dulu mungkin. kalau menurut aku sendiri belum pernah menemukan sih kasus orang-orang ternama yang misalkan Instagramnya ada centang biru, Oke. masih minim gitu. Mereka tuh mengomentari sesuatu dengan hal yang negatif. Mereka tuh pasti membawa hal-hal positif karena mereka itu tahu mereka punya nama. Jadi mereka itu nggak asal komen, nggak asal bicara di media. Oke. Jadi yang belum pernah menemukan ya. Iya, belum pernah. Bagus sih. Ya berarti kita dapat membuktikan bahwa influencer, semua selebgram dan lain-lain bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, Iya. bagi Iya. netizen di Indonesia. Cuma netizennya aja, canda. Oke, Indo. baik. Menurut Rian bagaimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya tergantung dari orangnya juga sih. Tergantung dari orangnya juga. Mungkin masyarakat dan influencer ada juga yang mengutarakan emosi-emosi atau perasaannya lewat sosial media. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih enak mengutarakan perasaannya di sosial media, entah itu mengkritik, entah itu komen ataupun yang lain-lainnya. Iya. Sofan aja sih, mungkin tergantung dari orangnya aja. Baperan. Karena Apa? tidak langsung ya, jadi Iya. mudah. banget. Makanya jangan bilang baperan. Maaf, bilang maaf, jangan baperan. Iya. Ya udah. Jadi oke, kita akan memasuki pembahasan kasus-kasus yang booming di sosial media, kasus-kasus netizen Indonesia yang sangat menggemparkan dunia per-Instagraman, Facebook, bahkan Google. Mbak Google pun ikut panik. Oke. Jadi menurut kalian apa kasus yang menarik perhatian kalian? Jadi masing-masing cuma satu ya, biar kita cepat juga. Oke, sekarang dimulai dari Kak Perdi deh. Kak Perdi, Mas Perdi. Panggil aja Perdi. Kak Wes. Perdi. Oke, siap. Saya masih muda. Jadi calon bapak. Oke, lanjut. Kalau menurut aku sih yang paling booming itu kasusnya All England. All England. Oke. Oh, yang itu ya kemarin apa? Pete. Bulu tangkis, badminton Indonesia. Di diskualifikasi. Ya, Iya. tanpa ada keterangan yang jelas gitu Iya. kan. Cuma tuduhan ada yang positif lah, padahal setelah di swab hasilnya negatif. Wah, ada apa itu? Yes. perlu dicari lagi. Iya benar.
pokoknya. Oke. Dan terus akhirnya gimana? langsung para netizen Indonesia itu langsung ribut ke akunnya All England, bahkan sampai menyerang wasit katanya. Tapi itu bukan wasitnya, yang diserangnya apa? Katanya tadi Komedian. komedian. Ya Allah. Netizen Indonesia tolong di riset lagi. Kalau memang dia wasit, ya sebenarnya nggak semua yang berhubungan dengan All England bisa kalian serang. Iya, benar. Karena mereka pun ada yang dibayar dan mereka ada yang tidak tahu tentang hal tersebut. Iya. Wasit itu bukan orang dalam, jadi jangan kalian samakan dengan petinggi-petingginya ataupun panitianya. Oke? oke. Belajar lebih banyak lagi untuk meriset. Skill risetnya harus ditingkatkan. Skill stalker. Ya sebenarnya netizen Indonesia memang bagus sih kalau dalam bidang menyelam itu. Benar. Dalam waktu beberapa menit, beberapa jam, informasi-informasi terkait orang-orang yang ingin di roasting itu langsung keluar. Waduh. Dan langsung nyebar. Bus. Aib mereka 10 tahun, 20 tahun yang lalu terbongkar. Netizen Indonesia the best. Tapi sih kalau menurut gue kalau masalah All England sendiri termasuk salah satu bagus juga. Nah, bagusnya kenapa? Karena kalau menurut gue sih ada rasa nasionalis yang tinggi Oh, dari para iya sih. mendukung. Kenapa sih jadi di Disney Oh, Dukung para atletnya ya? Iya, bulu tangkis. Padahal kan bisa saja dengan cara lain dan lain-lain. Jadi so far is good sih kalau untuk kasus ini menurut gue. ya bagus sih ya, karena kan artian membantu Iya. penyelidikan lebih dalam lagi terkait kecurangan yang terjadi. Kecurangan nggak sih? Iya. Ya kita nggak tahu ya, kan Iya, sih nggak kan. tahu. Kecurangan nggak sih gitu lah. Jadi kan langsung aja tulis di komentar ya, kan kecurangan nggak? Oke. Nah, baik, All England itu menurut Ferdi, tapi menurut Rian Syah, kasus apa yang menurut Rian Syah menarik perhatian Rian Syah sih? Kalau aku ada sih kasus yang emang buat aku mengikuti sekali, apalagi mungkin kalian tahu ya kasus Dewa Kipas yang sempat viral kemarin. Tahu. Nah, itu sih membuat aku ya agak kecewa juga karena netizen Indo menyalah-nyalahkan Grandmaster dari luar padahal tidak tahu fakta yang sebenarnya ya. Tetapi aku juga merasa senang gitu. Itu sebagai hiburan. Bahkan netizen Indo ini nggak cuma ngerosting juga sih, ada kreatifnya. Salah satunya yaitu dari komen-komen lucu, bikin memes yang membuat kita tertawa aja. Jadi ya seimbang lah, balance. Oke. Ya sebenarnya kan juga problemnya kan bukan cuma netizen Indonesia ini roasting orang luar ya, Iya, tapi benar. bahkan warga negaranya pun sendiri bisa di roasting gitu. Iya. Jadi memang warga netizen Indonesia ini kadang bikin bingung gitu loh. Kadang ya Musuh yang mana, teman yang mana. Jadi kadang kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sih cara menyikapi hal-hal tersebut kayak gitu. Bahkan kan kemarin itu sempat booming bukan cuma dengan yang dari luar kan, iya. yang di dalam pun yang sampai yang di podcastnya Pak Deddy. Iya. Om Deddy. Om Deddy Kobuzer kemarin sempat booming yang kemarin mereka melakukan apa? Tanding ulang. Pertandingan. Iya, Pertandingan. Bahkan dibikin meme-nya kalau misalkan coba aja di kandangnya Pak Iya. Dewa Kipas. Mungkin bisa aja Pak Dewa Kipas Iya. menang. Di pos ronda ada kopi. Ya sebenarnya kita mikir ya mungkin itu. di wilayah beliau ya istilahnya Dewa Kipas itu memang bagus mainnya, tapi bisa aja belum sesuai dengan standar pecatur di Indonesia. Kan bisa saja Lebih kayak kepada gitu. kualitas Ya, kualitasnya ya gitu, kualitas lingkungannya gitulah. Oke, memang kadang kita, tapi menurut aku ya di kasus ini ada yang unik. Apa? Di balik pertandingannya Dewa Kipas melawan siapa kemarin? Aku lupa. Pencatur Indonesia Grandmaster nomor juga ya. Grandmaster Indonesia
Mereka fokus terhadap hostnya, bukan terhadap permainannya. Hey netizen Indonesia, kalian ingin lihat permainannya apa lihat hostnya sih? Aduh. Oke, yaudah. Oke, dari aku sendiri, ini aku mau masukin juga satu kasus. Dan kasus ini mungkin lumayan menarik minat karena gini. Kemarin itu ada sempat YouTuber Omi TV. Mereka ini perempuan ya, YouTuber ini perempuan sedang nyari-nyari teman melalui Omi TV di wilayah Korea Selatan. Nah, di wilayah Korea Selatan itu dia ketemu sama satu remaja. Entah itu remaja ya, mungkin ya kelihatan masih muda ya, tapi di situ dia bilang wanita Indonesia itu jelek. Jadi memang netizen Indonesia sempat geram. Iya, sudah habis tuh pasti. Dibantai habis-habisan. Dia pun menantangi netizen Indonesia untuk mencari data dirinya. Walaupun sampai sekarang masih belum ketemu orangnya siapa, tapi sangat disayangkan mereka salah tembak. Lagi ya, Salah tembak lagi. Jadi warga Korea yang sebenarnya tidak tahu dia apa-apa karena cuma mirip ya, dibilang apa namanya sih, orang tersebut yang ngerosting yang hina warga Indonesia itu. Tapi sebenarnya di situ kembali lagi kepada kita juga bagaimana cara kita menanggapi terkait apa sebutannya sih, komentar rasis juga ya, rasis termasuk dan lain-lain. Pokoknya di sini kita dapat mempelajari bahwa sebenarnya netizen Indonesia itu memiliki keinginan yang baik. Namun mungkin ada beberapa cara yang kurang baik juga menanggapinya, kan kayak gitu. Iya. Jadi kadang kita bisa berpikir bahwa cara kita komen, kita hate speech itu bagus buat mereka biar mereka sadar. Sebenarnya enggak juga kan? Enggak selalu sih. Oke. Jadi itu aja sih untuk kasusnya. Kayak up dulu. Satu lagi pembahasannya terkait. Oke, di segmen terakhir ini kita akan memasuki saran-saran. Jadi bagaimana saran-saran dari teman-teman terkait netizen Indonesia. Kita bukan menggurui, ini saya ulangi lagi, kita bukan ingin menggurui, ingin menghina, ini opini kami dan ini semua untuk kebaikan kita juga. Dan kadang saya juga ada bercanda dan lain-lain, jangan masukkan ke hati. Oke, netizen Indonesia, kita peace damai. Oke, saran pertama silakan dari Rian dulu. Iya, kalau saran dari aku sih untuk netizen Indonesia lebih mengontrol etikanya dalam bersosial media. Gunakan jempolmu dengan baik, jangan lupakan perasaan orang lain yang kamu kata-katain. Itu aja. Okay. Wah, sangat menyentuh. Bisa dibikin editor berkelas. Nanti jedak-jeduk. Oke, silakan dari Berdi. Kalau dari aku sendiri, kembali lagi ke awal tadi, kita itu masih minim sosialisasi, apalagi untuk anak-anak SD, SMP. Kalau SMA mungkin ada, cuma ya tidak terlalu banyak. Untuk SD sendiri kan mereka itu harus anak-anak sendiri itu harus diawasi oleh orang tua mereka dalam bermedia sosial. Kalau tidak diawasi, ya akhirnya mereka jadi bocah-bocah savage. Waduh, bocah savage ya. Yang komennya tuh pedas. Bocah-bocah jangan disebut, tolong. Kita tidak boleh ngerosting ya. Pokoknya nggak boleh ngerosting. Ya, pokoknya bocah-bocah tanpa pintu lah. Itu aja sih. Canda. Oke. Ya, dari aku juga, aku cuma mau bilang sebenarnya netizen Indonesia itu adalah orang yang ramah, dan kita sendiri pun tahu di mana tempatnya kita harus berkata baik, bagaimana kita berkata yang sopan juga kepada orang-orang. Namun terkadang itu bisa saja pemicunya karena suatu oknum atau seseorang. Jadi jangan sampai terpancing oleh emosi seseorang dan kita ikut-ikutan. Oke? Ya. Pokoknya kita belajar untuk menjadi warga internet yang baik. Jangan sampai membuat kekacauan di dunia ini. Waduh. Bijak sekali Anda ya. Ya. Jangan sampai kita tidak diizinkan ke Thailand. Canda Thailand. Oke. Itu aja dari aku. Kita akhiri segmen kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga bagaimana menurut kalian netizen di Indonesia ini? Silakan tinggalkan video kalian di komentar di bawah ini. Oke, di bawah ini. Oke, aku Sena, Ferdi. Rian. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Sawadee krap. Sawadee.